Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan pemanfaatan teknologi biologi sel dalam dunia kedokteran modern untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari dasar-dasar bioteknologi. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Darmawati M. Tahir SPD MSD. Nah, jadi dalam pembuatan materi ini kami menggunakan dua artikel sekaligus. Yang pertama artikel utama dan yang kedua itu artikel rujukan. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Lasmini Nurdin, saya sendiri, dan kemudian ada rekan saya Imaniar Munir Balulu, Fasli Adnan, dan Irfan Sofyan. Nah, langsung saja kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian biologi. Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau mengkaji secara umum kehidupan hewan dan tumbuhan termasuk aspek morfologi, fisiologi, asal-usul, perkembangan penyebaran kehidupan hewan dan tumbuhan dalam situasi daerah. Sedangkan bioteknologi merupakan mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik bakteri, fungi, virus, dan lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan bioteknologi saat ini hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu terapan dan ilmu murni lainnya, seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya, menurut Hausman 2013. Nah, selanjutnya pengertian biologi sel. Biologi sel adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Biologi sel berfokus pada morfologi subbio-mikroskopik dalam ultrastruktur sel dan biologi molekuler berfokus mempelajari susunan, bentuk, kedudukan molekul-molekul yang merupakan salah satu kesatuan menyusun sistem seluler. Prinsip-prinsip biologi sel yang digunakan untuk kepentingan manusia dalam diterapkan dalam bentuk bioteknologi menurut Albert 2014. Nah, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan tersebut. Biologi molekuler. Biologi molekuler adalah ilmu yang mempelajari sel baik pengertian maupun organel sel di dalam sel serta fungsinya, sampai ke arah molekul penyusunan. Biologi molekuler merupakan ilmu multidisiplin karena mencakup biologi sel, biokimia, dan genetika, menurut Kan 2014. Nah, beberapa teknik yang digunakan dalam biologi molekuler yaitu yang pertama PCR, yakni metode perbanyakan DNA secara enzimatik. Yang kedua, RFLP, yakni proses pemotongan DNA menjadi fragmen-fragmen dengan panjang yang berbeda. Yang ketiga, gel elektroforensi, yakni proses pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatan di atas medan listrik. Dan terakhir, enzim lignet. Dan yang terakhir, enzim lignet, yakni uji serologik untuk mendeteksi antigen atau antibodi pada berbagai jenis penyakit infeksius, non-infeksius, kanker, hormon, dan alergi makanan. Nah, selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya untuk bagaimana melanjutkan materinya. Jadi, selanjutnya perkembangan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, yaitu mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit genetis. Penerapan antibodi monoklonal dapat membantu mendiagnosa suatu penyakit menurut Pretice 1984. Salah satu aspek penting dalam pengembangan produk bioteknologi kesehatan adalah pembuatan hormon manusia. Sebelum era bioteknologi, insulin diperoleh dari hewan ternak seperti sapi dan babi. Namun, cara ini memiliki kelemahan yaitu memungkinkan timbulnya alergi dan hasil produksi insulin yang terbatas menurut Ambarwati dan Susyanawati 2006. Namun,
Namun, dengan pendekatan bioteknologi insulin dapat diperoleh dengan cara memproduksi di mikroorganisme menurut Escherichia coli. Proses produksi insulin dapat melalui beberapa langkah, yaitu masing-masing gen polipeptida alfa dan beta disintesis. Gen tersebut disisipkan pada subunit E. coli yang mengandung promoter, operator, dan gen. Selanjutnya, struktural yang mengkode B galactosidase. Gen alfa dan beta disisipkan ke dalam plasmid yang terpisah. Plasmid yang telah disisipi gen insulin dimasukkan ke dalam sel E. coli. Insulin terbentuk dari proses ekspresi gen. Protein atau insulin dimurnikan dan dipotong sehingga terpisah dengan protein B galactosidase. Diperoleh polipeptida alfa dan beta insulin, kemudian polipeptida alfa diikatkan dengan polipeptida beta, sehingga diperoleh insulin yang siap untuk digunakan menurut Sembiring et al. 1999. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran modern. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran modern sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bioteknologi di bidang kedokteran juga semakin maju dengan penggunaan biomolekuler untuk kebutuhan manusia. Salah satunya, 1. Rekayasa genetik, 2. Pembuatan hormon insulin, 3. Cloning, 4. Pembuatan antibiotik, 5. Teknologi plasmid, 6. Pembuatan vaksin, 7. Fusi sel atau hibridoma, dan 8. Sel punca. Terima kasih langsung Bang Novi. Kalau bisa ini. Oke, mungkin itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.